Pacarmu nggak apa-apa, lukanya nggak parah, cuma perlu istirahat beberapa hari saja. Terima kasih dokter. Selain itu, dia bukan pacar. Pak Faustin berlebihan. Dulu tertembak saja, nggak selemah ini. Dia bisa sulit memakai tangan dua hari ini, perlu dijaga. Pak Faustin, tanganku kurang mahir. Gimana kalau ku cari pengasuh? Gak usah, dia terluka karena menolongku. Harusnya aku yang menjaganya. Mohon bantuanmu, Nona Lania. Jangan gerak, biar ku bantu. Terima kasih atas bantuanmu hari ini. Pergi ke kota Kamari sama Nando, apakah seru? Gak ada hubungannya sama Kanando. Ini gara-gara aku mengancam kerjaan dokter itu. Makanya dia... Lania, kalau aku hari ini gak sadar ponselmu gak terhubung dan curiga bahwa terjadi sesuatu lalu suruh orang mencarimu, mungkin aku sekarang sudah membunuh dokter gila itu. Ngerti? Maaf, repotin kamu lagi. Aku bakal balas budi ini. Gimana caranya? Terserah kamu. Terserah aku. Kalau begitu pacaran sama aku. Oke. Ku ikuti kemauanmu. Tenang saja. Aku gak bakal biarin kamu dalam bahaya lagi. Ternyata masih dipakai. Oh iya, Faustin, tolong pinjamin ponselmu sebentar. Aku tiba-tiba menghilang. Kanado pasti khawatir. Aku harus kabarin dia. Kamu sudah pacaran sama aku. Putusin dia. Aku gak pacaran sama Kanando. Dia cuma minta aku pura-pura jadi pacarnya untuk menipu Tante Kelly. Tante Kelly sakit, umurnya gak lama lagi. Pura-pura pacaran itu bohong. Itu agar kamu pergi ke kota Singo sama dia. Jangan hina Kanando begitu. Aku cuma mau kabarin dia saja. Lagi pula, Kanando sudah banyak menolongku. Tukaran. Halo Kanando, aku Lania. Lania, kamu di mana? Kenapa nggak bisa dihubungi? Apa terjadi sesuatu? Aku baik-baik saja sekarang. Kamu di mana? Biar ku jemput. Aku sudah aman, tenang saja. Gak usah jemput, sampai bertemu besok. Oh iya, aku khawatirin kakakku. Kasih data tentang kakakmu ke aku. Kuantarkan dia pindah ke rumah sakit Kaleo. Rumah sakit Kamari, Rafael Citrawan, 27 tahun. Tunggu. Rafael Citrawan. Iya, harusnya kalian saling kenal. Kalian dulu pernah berkelahi. Kayaknya aku pernah ketemu kamu waktu SMA. Aku waktu itu masih kecil. Sudah lupa. Kamu adiknya. Lalu apa yang terjadi pada kakakmu dan keluargamu? Tabrakan mobil membuat orang tuaku meninggal. Lalu kakakku juga jadi koma. Omku manfaatin kesempatan untuk mengambil semua harta kami.
Rumah terakhir yang diberikan orang tuaku juga sudah dijual. Aku hanya cuti kuliah dan kerja demi sembuhin kakakku. Tenang saja, gak bakal ada orang yang bisa menindasmu lagi. Gak bakal ada orang yang bisa menindasmu lagi. Masih menolak? Enggak. Kamu terluka. Kali ini biar aku yang berinisiatif. Lania, Kanando, Pak Faustin terluka. Kanando, aku diculik Dr. Roy. Faustin terluka karena menolongku. Terima kasih atas bantuan Pak Faustin. Aku bakal wakili Lania balas budi padamu. Kamu ini siapanya? Aku menganggap Lania sebagai adikku. Panando, dia sekarang milikku. Kamu gak perlu khawatirin dia lagi ke depannya. Lania, apa omongannya benar? Iya, aku sudah putusin kembali ke kota Kaleo bersama Faustin. Maaf sudah merepotkanmu. Lania, apa kamu juga gak peduli sama Rafael lagi? Kakakku sudah dibawa ke kota Kaleo sama Faustin. Kamu gak perlu repot lagi. Ayo pergi. Lania, kenapa kamu gak mau andelin aku? Kanando, di hatiku, kamu selalu kuanggap sebagai kakak. Oke. Oh ya, aku baru ingat tentang barang ini. Panando, simpan sendiri saja. Kondisi fisik Pak Rafael baik, tapi bukan kandidat yang baik untuk operasi. Menurut kami, pengobatan tradisional bisa dicoba. Terima kasih Dr. Tommy. Sama-sama. Pak Faustin sudah menghubungi. Kalau ada apa-apa, hubungi saja aku. Oke, terima kasih. Kakak, kali ini Faustin yang membantu kita. Aku berutang banyak kepadanya. Kedepannya, aku bakal menemaninya. Halo, Lania, akhirnya kamu bisa dihubungi. Cepat ke kantor. Ada kerabat jauhmu yang mencarimu. kerabat jauh. Aku tahu situasi Lania lagi sulit. Pulang kamu ngunjungi keluarga itu baik. Tapi lain kali izin dulu sama aku. Selain itu aku bakal bantu dia kejar kuliah yang ketinggalan bulan lalu. Kalau begitu maaf repotin kamu. Lania memang kasihan. Gak repot. Pak Faustin berdonasi untuk perpustakaan kampus. Itu kehormatan bagi kampus kami. Aku masih harus mengajar. Permisi dulu. Nanti kita saling kontak lagi. Oke, silahkan. Pak Johan, sejak kapan kamu jadi kerabat jauhku? Nona Lania, kamu ketinggalan kuliah sebulan. Pak Faustin suruh aku cari cara agar kamu bisa kembali kuliah. Aku terpaksa bilang kamu pulang kampung pinjam uang untuk obati kakakmu dan berdonasi untuk perpustakaan. Perpustakaan? Pak Johan, uangmu banyak banget. Tentu saja bukan aku, tapi Pak Faustin. Lania, apa kamu sudah dengar? Hari ini grup Jawara donasikan 2 perpustakaan kepada kampus. Selain itu, rektor suruh kamu antar bunga ke Pak Faustin. Aku boleh tolak atau enggak? Gak bisa. Kamu harus pergi. Dosen pembimbing kasih aku tugas untuk memaksamu pergi. Ayah?
Bu dosen, Lania, makanmu terlalu sederhana. Bu dosen, Lania begini pun sudah menarik, rapi, dan bersih sangat cantik. Ini bakal bikin grup Jawara merasa kampus kita nggak serius. Lania, gimana kalau kamu pulang ganti baju dulu? Bu dosen, waktunya mepet. Biar aku saja. Oke, biar Natasha saja. Lania, masih ada kesempatan setelah perpustakaan jadi. gak apa-apa Bu dosen. Natasha memang lebih cocok. Ayo, Lihatlah gayanya. Sudahlah, Terima kasih grup Jawara sudah donasikan perpustakaan untuk kampus kami. Mari kita sambut Presidir Grup Jawara Pak Faustin dan Bu Nancy dari Grup Sarjono yang sudah mengunting pita. Mari beri sambutan. Lania, lihatlah, ini pasangan serasi kota jiran, si jagoan terganteng dan wanita tercantik. Terima kasih atas donasi dari Pak Faustin. Terima kasih bunganya. Lihatlah, Natasha selalu bilang dia pacaran sama Faustin. Sekarang Faustin bawa tunangannya datang. Malu banget. lihatlah, itu Nona Natasha yang katanya tunangannya Pak Faustin kan? Ganteng dan cantik sungguh serasi. Konon gak ada cinta di kalang konglomerat, tapi mereka berdua begitu cocok dan saling mencintai. Sungguh bikin orang iri. Kurasa mereka cocok sekali. Gimana menurutmu? Lania, kamu kenapa? Gak apa-apa, perutku sakit. Aku pulang dulu. Aku sudah terlambat main seminggu. Jangan-jangan aku hamil. Lania, aku gak ketemu kamu tadi pagi. Cepat bilang, kamu kemana? Aku pergi cari kerja paruh waktu. Kenapa kamu pucat? Istirahatlah beberapa hari. Cepat lihat. Mobilnya Faustin. Menurutmu, konglomerat kayak mereka, interior mobilnya apakah terbuat dari berlian semua? Bukan. Kenapa kamu tahu? Aku tebak aja. Iri banget sama Nancy. Selain dari keluarga kaya, masih bisa duduk pacaran dalam mobil mewah bersama Faustin yang ganteng dan hebat. Lania, masuklah ke mobil untuk ngobrol. Aida, kamu balik ke asrama dulu. Kenapa wajahmu agak pucat? Nggak enak badan? Aku nggak apa-apa. Ke rumah sakit? Aku mau cari kerjaan tambahan. Nggak ada waktu pergi. Sakit harus cek ke dokter. Nggak mau. Lania, kamu lupa sudah janji mau ikut aku. Nggak lupa. Tapi ini di kampus. Jika ada keperluan, tolong Pak Faustin beritahu aku lebih awal. Sekarang mau tidur denganmu pun masih harus buat janji. Benar. Aku ini cuma teman tidur yang disembunyikan. Pak Faustin sudah akan menikah. Jika dilihat orang lagi bersamaku, akan muncul gosip, nanti jadi masalah buat kamu. Kita mau ke rumah sakit, bukan ke hotel. Kenapa kamu panik?
Hamil? Aku malah mau tanya Pak Faustin. Jika aku sungguhan hamil, akankah kamu suruh aku gugurin? Ke rumah sakit. Nona Lania nggak hamil, menstruasi telat, mungkin disebabkan kekurangan nutrisi berkepanjangan, ditambah lagi waktu makan nggak teratur, hingga berakibat mah akut, makanya bisa mual. Sudah sedewasa ini, nggak bisa makan teratur. Diinfus saja dulu, kedepannya harus makan yang bergizi. Lain kali jika nggak enak badan, segera beritahu aku. Seandainya, aku bilang seandainya aku sungguhan hamil, apa kamu bakal suruh aku gugurin? Ini, kamu harus tunggu dia lahir dulu. Jika dia berbuat salah, baru dipukul. Sudahlah, aku nggak akan bikin kamu hamil. Belajar yang benar. Faustin, kenapa kau masih di sini? Ibu, Ini siapa? Nyonya Sarah, dia keponakan jauhku. Kuliah di Universitas Kamari. Aku kesini temani dia cek kesehatan. Pak Faustin perhatian sama bawahan, makanya bisa kesini. Halo Nyonya Sarah. Cewek yang cukup cantik. Melihat dirimu saja aku langsung suka. Belakangan ini keponakanku ada sedikit masalah. Untunglah Pak Faustin membantu. Johan sudah 5 tahun di grup Jawara. Faustin sudah anggap kamu orang sendiri. Keluargamu ada masalah, sudah seharusnya dibantu. Terima kasih Pak Faustin dan Nyonya Sarah. Johan, pesankan satu ruangan VIP di restoran Moonlight. Aku traktir kamu dan keponakanmu makan. Enggak perlu Nyonya Sarah. Aku kembali ke kampus. ayo pergi. Aku sudah lapar. Lania, kamu terlalu kurus. Makanlah lebih banyak untuk penuhi nutrisi. Terima kasih Nyonya Sarah. Kami nggak pesan makanan ini. Aku yang pesan. Bukankah kamu yang pesan? Tadi aku mau minum, sekarang gak mau minum lagi. Kamu minum saja, jangan mubazir. Lania, Faustin memang begitu. Suka asal pesan makanan. Sudah pesen tapi nggak dimakan. Kalau kamu nggak suka minum, biarkan saja di sana. Nggak apa-apa. Harus diminum habis, gak boleh mubazir. Hari ini kamu kenapa? Enggak apa-apa Nyonya Sarah. Terima kasih Pak Faustin. Johan, Lania cantik banget. Sudah punya pacar atau belum? Ibu, jangan selalu omongin hal ini. Aku belum omelin kamu. Kamu sudah sebesar ini selalu bikin khawatir saja. Apa maksudnya? Apa maksudnya? Waktu kamu pidato di Universitas Kamari, difoto oleh wartawan, aku lihat ada bekas cakar di lehermu. Untung saja berita itu segera aku blokir. Kalau enggak, nama baik Nancy hancur dibuat olehmu. Memang dicakar, tapi bukan karena Nancy. Aku sendiri yang pelihara kucing liar. Nyonya Sarah, aku sudah kenyang. Aku masih di kuliah. Aku pamit dulu. Terima kasih Nyonya Sarah. Kalau begitu, aku juga pergi dulu. Nikmatilah pelan-pelan. Kenapa semua pergi? Johan, ayo kita makan. Baik. Duduklah. Kamu gak perlu antar aku. Aku pulang sendiri saja. Kayaknya ada yang lupa. Siapa yang tinggalin bekas cakar di leherku? Mana aku tahu. Kenapa? Nggak mau ngaku. Sudah lama banget. Aku gak ingat. Aku nggak keberatan bantuin kamu ingat lagi dalam perjalanan pulang. Kamu... Ayo pergi. Lania, jujurlah padaku kenapa tadi malam kamu bisa naik mobil Faustin? Karena kerabat jauhku itu
Sekretarisnya Pak Faustin. Mereka makan bareng. Jadi sekalian ajak aku. Kalau begitu aku wawancara dulu. Orang super kaya kayak mereka biasanya makan di mana? Restoran itu namanya Moonlight. Moonlight? Aku pernah dengar. Gak cuma mahal, pesan tempat pun susah. Beberapa hidangan saja sudah habis jutaan. Semahal itu? Iya. Kerabat Joe itu baik banget sama kamu. Oh iya, Resto Sekar lagi ada lowongan mau coba. Cewek di sebelah kebetulan lagi sakit, lagi cari orang gantiin dia. Boleh, kamu kasih tahu dia biar aku gantiin dia. Nancy, kalian sudah datang. Duduklah. Lania, kenapa kamu di sini? Nyonya Sarah, aku kesini untuk kerja sampingan. Dia adalah keponakan jauhnya Johan. Waktu kami pertama kali ketemu, rasanya sangat berjodoh. Cewek ini bikin orang suka. Tante Sarah, bukan cuma kamu yang suka. Nona Lania ini disukai oleh banyak orang. Oh, Nancy juga kenal Lania. Waktu itu Pak Nando bawa Lania ke acara pestaku. Pak Nando sayang banget sama dia, selalu lindungi dia. Bahkan bersulang sama aku pun gak boleh. Gaya Nona Lania yang sok kasihan itu bikin aku dimarahin Kak Faustin. Aku dibilang gak dewasa. Apa? Si Faustin itu marahin kamu demi cewek murahan ini? Nona Nancy, kamu salah paham. Sudahlah, kamu keluar saja. Di sini gak butuh pelayananmu. Baik. Sudahlah, kamu keluar saja. Di sini gak butuh pelayananmu. Baik. Pelayan, tuangkan teh untukku. Kak Faustin udah datang. Faustin, kemarilah, duduklah di samping Nancy. Faustin, kebetulan banget kamu datang. Tadi aku dan ibumu sudah diskusikan tanggal pertunanganmu di akhir bulan depan. Benar, Faustin. Sekarang ini kamu harus luangkan waktu untuk temani Nancy. Tehku sudah dingin. Ganti yang panas. Baik. Kenapa kamu gak hati-hati begitu? Hampir saja kena tanganku. Gak apa-apa kan? Faustin, aku suruh Johan kemari agar dia ke rumah sakit untuk diperiksa. Gak perlu. Aku yang bawa dia. Ayo. Kak Faustin. Nancy, kamu harus maklum ya, Lania itu keponakan Johan. Faustin itu juga melihat kebaikan Pak Johan, makanya... Tapi tetap nggak bisa pergi begitu saja. Jika dilihat orang bakal bagaimana? Lania, memangnya siapa kamu ini? Berani berebut denganku. Gimana tanganmu? Gak sakit. Aku bawa kamu ke rumah sakit. Gak perlu. Aku gak mau. Faustin, kamu ngapain? Cepat turunin aku. Gak mau ke rumah sakit. Kalau begitu ayo pulang. Berikan tanganmu. Sakit ya? Sudah lebih membaik? Faustin, kamu dan Nancy sudah mau tunangan. Jadi hubungan kita apakah sudah harus diakhiri? Aku dan dia cuma pernikahan yang diatur keluarga. Bahkan temanku pun bukan. Gimana dengan aku? Kamu suka aku? Atau kamu cuma suka tubuhku? Aku suka tubuhmu, apa gak boleh? Dasar brengsek. Cium aku. Gak mau. Jika kamu cium aku, malam ini aku gak akan bikin kamu susah. Kamu... Sudah sering cium masih saja. Belum belajar dengan baik. Harus begini caranya. Nona Nancy sudah mau tunangan, kenapa tiba-tiba mau ketemu aku? Kudengar kepalamu pernah dipukul Lania sampai jadi tertawaan di seluruh kota Kaleo. Cewek sialan itu cepat atau lambat bakal ku beresin.
Aku segera tunangan sama Faustin. Dia akan segera kehilangan sandaran. Kesempatan sebaik ini, apa mau kamu lewatkan? Nona Nancy, maksud ucapanmu ini? Besok sore jam 3 di studio desain Milanos. Aku yang atur. Nona Lania, petugas wawancara segera tiba. Kamu tunggu sebentar. Terima kasih. Nona Nancy? Apa sekarang CV sembarangan pun bisa melamar jadi desainer? Nona Nancy, aku dari jurusan desain, tahun ini baru lulus. Selama kuliah juga dapat banyak penghargaan bidang desain. Sampah kayak begini, berani dibilang desain. Nona Nancy, wawancara pada dasarnya adalah pilihan dua pihak. Karena Nona Nancy nggak suka karyaku, aku juga merasa perusahaan ini nggak cocok dengan harapanku. Jadi nggak ada yang perlu diomongin lagi. Jadi Nona Nancy hari ini sengaja suruh aku datang cuma untuk permainkan aku. Benar, kamu pintar juga. Kalau begitu terima kasih sudah luangkan waktu. Dia sudah turun. Selanjutnya, kamu tahu harus melakukan apa. Siapa kamu berani rebutan Faustin sama aku? Jika dia tahu kamu sudah dinodain orang, memangnya dia masih mau dirimu? Aku nggak peduli kalian mau main gimana. Ingat, foto dan rekam yang banyak. Makin seru, makin bagus. Dijamin kau puas. Kalian berdua jaga di luar. Setelah aku selesai, kalian boleh rasain juga. Baik, bos. Sudah sadar, bakal lebih seru kalau sudah sadar. Nona Lania, kita jumpa lagi. Aldo, kalau kamu berani sentuh aku, Faustin gak akan lepasin kamu. Faustin? Cewek rendahan, kamu masih anggap dirimu pacarnya Faustin. Kamu coba bakal dibuang setelah ditiduri. Faustin sekarang sibuk mau tunangan sama Nancy. Mana ada waktu urusi kamu. Hari ini akan kubuat kamu merasa nyaman. Lepasin aku! Ayo brengsek! Patuhlah sedikit, atau kubunuh kamu. Halo? Pak Faustin, lokasi ponsel Nona Lania janggal. Posisi terakhir ponselnya di Hotel Sangaia. Kamu bawa orang ke sana dulu. Aku segera tiba. Jangan sentuh aku. Jangan sentuh aku. Pak Faustin. Cari mati. Pak Faustin. Pak Faustin. Jangan sentuh aku. Jangan sentuh aku. Sudah aman. Jangan sentuh aku. Aku bawa kamu pergi. Sudah aman. Jangan sentuh aku. Pak Faustin, efek obat ini terlalu kuat. Tadi malam Nona Lania sudah disuntik. Sepertinya akan sangat menderita. Apa masih ada cara lain? Mungkin boleh coba mandi dengan air hangat. Harusnya bisa redain sedikit. Keluarlah. Tolong aku. Ayo, patuhlah. Panas. Aku panas. Lania, apa kamu sadar lagi ngapain? Wajah ini sudah kusukai selama 8 tahun. Sekarang kamu mau pergi sama orang lain. Kenapa masih suruh aku tinggal? Kenapa? Tenanglah.
Aku mau. Aku mau. Kasih aku. Aku mau. Lania, Kasih aku. kamu yang minta. Pak Faustin, meski efek obatnya sudah berlalu, tapi kedepannya kamu harus lebih nahan diri. Tubuh Nona Lania sangat lemah, nggak tahan diperlakukan begitu. Oke, aku ngerti. Aldi sudah diberesin sesuai perintahmu. Dia bakal dipenjara seumur hidup. Selain itu, dia sebutkan dalang di balik ini, yaitu Nona Nancy. Nancy. Jika bukan karena keluarga Sarjono masih berguna, sekarang juga akan kuambil nyawanya. Sampai sini dulu. Ada apa? Mana yang gak nyaman? Faustin, aku rasa kita harus ngobrol. Kamu mau ngomong apa? Kita akhiri saja. Kamu mau tinggalin aku? Iya. Kamu dan Nancy akan menikah. Aku nggak ingin bersamamu lagi. Dulu, aku juga coba bikin diriku paham. Kamu nikah demi bisnis, keluarga juga menderita. Tapi aku nggak mau hidup begini lagi. Aku sangat menderita. Kamu ngerti kan? Oke, aku lepasin kamu. Tapi kamu harus kuliah yang benar. Biaya pengobatan kakakmu akan aku bantu. Biaya pengobatan kakakku bisa kurus sendiri. Kenapa kamu selalu keras kepala? Apa ini? Ini aku beliin untuk kamu tadi malam. Tapi sekarang sudah jadi hadiah perpisahan. Kedepannya gak akan ada hubungan apa-apa lagi sama kamu. Kebetulan banget Lania. Lania, bukankah dia Fabian yang kejar kamu selama 3 tahun? Ada apa, Fabian? Akhir pekan ini ulang tahunku. Aku mau undang kamu. Kalian bisa pergi bareng. Tapi akhir pekan ini aku mau... Kami akan pergi. Benarkah? Baguslah kalau begitu. Sampai jumpa akhir pekan nanti. Aida, akhir pekan aku masih harus kerja. Aduh, kita sudah lama nggak main di luar. Kebetulan banget kamu perlu rileks sejenak. Ayo kita pergi. Aku sungguh gak berdaya nolak kamu. Ayo pergi. Lania, kamu sudah datang. Yang kita tahu hari ini mau raya ulang tahun Fabian. Yang kita nggak tahu kayaknya bakal masuk ke sesi nyatakan cinta. Aida, kenapa kamu masih gak ngerti? Apa nggak tahu kalau Fabian suka sama Lania? Benar, kami sudah dekor sepanjang hari demi bantuin Fabian kasih kejutan ke Lania. Lania, aku tahu semuanya persiapannya agak buru-buru. Tapi aku tulus menyukaimu. Maukah kamu jadi pacarku? Aku tahu aku ngomong ini terlalu tiba-tiba. Tapi Lania, kamu boleh pikirin pelan-pelan. 1 hari, 1 bulan, bahkan 1 tahun pun aku akan tunggu. Aku bisa selalu menunggu. Benar, aku 8 tahun diam-diam menyukainya. Sudah saatnya terima cinta yang baru. Aku rasa kita boleh berteman dulu. Kalau sudah saling kenal, baru kita lihat lagi. Oke, aku turuti kamu.